Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang seluruhnya izinkan kami mengawali untuk bermohon pada Allah semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Al-Habib Hasan, Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, hafizakumullah taala. Ketua Dewan Pembina Bapak Ahmad Azhar, tadi disebutkan juga bagian dari Dewan Pengawas Profesor Abdul Jamil, yang lainnya seluruh sivitas akademika dari Unisula, kemudian dari rumah sakit, dan saya bisa katakan seluruh keluarga besar saja untuk memudahkan yang terkait dengan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini. Sekali lagi sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa hadir langsung di pondasi khairu ummah yang insya Allah melahirkan generasi terbaik untuk Indonesia saat ini. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus bahas dulu itu sehingga pondasinya semakin kuat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Saya pada Al-Habib Hasan barusan bertanya, saya bilang, Al-Habib, ini pendiri Yayasan Badan Wakaf ini, apakah ada keterkaitan genealogis dengan Sultan Agung atau tidak? Beliau sampaikan tidak, Ustaz, secara langsung. Di situ langsung jiwa saya bergetar, bagaimana merasakan visi yang sangat panjang dan pola pikir yang sangat dalam, kalau tidak boleh saya katakan jenius, dalam pemilihan satu nama yang mewakili seluruh lintas kebutuhan di Nusantara, bahkan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sultan Agung itu menurut minimal pengetahuan kami, itu bernama asli Raden Mas Jatmiko, atau disebut juga Raden Mas Rangsang, putra dari Panembahan Hanyakrawati yang punya istri Ratu Mas Diah Benawati. Ratu Mas Diah Benawati ini itu putrinya Pangeran Benawa. Pangeran Benawa ini siapa? Anaknya dari Abdurrahman, dikenal juga dengan Joko Tingkir. Putra dari seorang bernama Abdullah. Abdullah itu putra dari Abdul Aziz. Abdul Aziz putra dari Abdul Fattah. Abdul Fattah putra dari Maulana Ishaq. Raden, ayah dari Raden Ainul Yakin atau nama lainnya Sunan Giri. Nah, saya ingin terangkan sedikit dulu. Di nasab Maulana Ishaq ini yang tadi saya sebutkan ke Joko Tingkir, itulah juga salah satu nasab yang tersambung ke Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Jadi saya baca beliau punya 19 kitab. Saya membaca dan coba memahami, menghafalkannya. Itu kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Kalau Anda buka di halaman ketiga, paling kanan sebelah atas, Mas. Jadi disebutkan huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, ya, bin Abdul Halim al-Mulaqab bi Pangeran Benawa. Nah, kemudian disambungkan bin Abdurrahman al-Mulaqab bi Joko Tingkir. Siapa Abdurrahman ini? Sambungkan ke yang tadi, ya, bin Abdullah, kemudian bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Abdul Fattah anaknya Maulana Ishaq, ayah dari Walid Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Jadi nasabnya Sultan Agung ini juga senasab dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang juga bertemu di Maulana Ishaq dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama aslinya Muhammad Darwish. Nanti belajar dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari di Semarang ini dengan Kiai Haji Soleh Darat. Direkomendasikan kemudian belajar ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kemudian di Mekah. Pulang Muhammad Darwish kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan untuk tabaruk bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Sulaiman, bin Kiai Murtada, bin Kiai Ilyas, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sakpisan, bin Kiai Grebek, bin Muhammad Fadlullah. Siapa Muhammad Fadlullah ini? Bin Maulana Ishaq. Ya, jadi satu nasab ini. Arahnya nanti Sunan Giri bin Maulana Ishaq bertemu di Maulana Ishaq. Yang tadi dari Abdul Fattah, yang ini dari Sunan Giri. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah anak dari Maulana Ibrahim. Keturunan dari Sayyidil Husain. Al-Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin
Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Adhar atau bin Taruh, bin Abil, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlil, Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihissalam. Coba diulang deh. Jadi Sultan Agung ini nasabnya sampai ke Nabi Adam, kemudian turunannya sampai juga ke pendiri Muhammadiyah, 18 November tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian garisnya juga ke pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari tahun 1926 Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Jadi memang secara nama itu sudah khair ummah. Secara nama. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana pemilihan nama yang sangat luar biasa. Yang dari awal sejak didirikan dan dipilih nama ini memang sudah berorientasi bukan hanya nama yayasannya, bukan hanya nama turunannya, bukan hanya genealogisnya, tapi diharapkan seluruh kegiatan yang berlangsung di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu seluruhnya menjadi pondasi terbaik untuk melahirkan generasi khairu ummah. Kedua, saya sangat senang dengan nama tadi disebutkan pengabdi. Habib. Karena pengabdi itu bahasa Arabnya disebut dengan abdun, sifat tertingginya. Jadi ada abid, itu baru berusaha untuk meningkatkan ibadah, abid. Kalau sudah pengabdi, dia menjadi abdun. Yang diabdi itu ma'bud alaihil haq. Cara mengabdi, na'bud. Maka kita katakan setiap hari, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Sebagai amalan perintah di Quran, surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, jadilah pengabdi kepada aku, fa'budni. Maka kita katakan, iyyaka na'bud, kami ngabdi ya Allah. Orang yang mulai berusaha mengabdi disebut dengan abid. Ketika dia mulai menjadi pengabdi yang sejati, disebut dengan abdun. Dan penting kami sampaikan, abdun inilah tingkat tertinggi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dijamin mendapatkan penghargaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan terangkat derajat, maka keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan nabi, tolong catat ini, bukan rasul, gelar tertinggi yang Allah berikan di dalam Al-Quran kepada seorang hamba, tapi abdun. Karena itulah ketika Rasulullah SAW akan mendapat apresiasi tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diisrakan, dimi'rajkan, dipilih kalimat oleh Al-Quran, bukan nabi, bukan rasul, tapi kalimat yang menggunakan kata abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi saya tidak heran kalau tadi dikatakan Masya Allah dari lahan 400 jadi 400.000. Berkah jadi rumah sakit, berkah banyak fakultas, berkah banyak orang-orang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang sifat pengabdi ini dijaga dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian yang kedua. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Sebelumnya karena Al-Habib tadi mengusulkan kita ada tanya jawab, saya harus tanya pada panitia, kita berapa lama durasinya Mas? Karena kurikulum Khairu Ummah ini itu kurang lebih 24 SKS. Kalau satu SKS 2 jam, kita harus serial. Saya ingin padatkan sedikit. Supaya lebih terlihat berdiri dan saya ingin ada keadilan, mohon izin saya berdiri supaya agak lebih semangat dan lebih tertatap secara keseluruhannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian hadirin dan yang tersambung lewat online pada saat ini. Visi membangun khairu ummah dalam pandangan Al-Quran. Kita ingin pecah dulu untuk mendefinisikan secara detail topik yang kita akan uraikan sehingga pemahaman kita bisa menjadi lebih spesifik. Pertama, apa itu khair? Sehingga kita bisa menampilkan kata khairu ummah. Kedua, bagaimana konsepsi khairu ummah dalam proses perjalanan sejarah saat Allah memilih Rasulullah SAW untuk mewujudkan generasi itu, sehingga kemudian diabadikan kesuksesan ini di Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-110 yang tadi qari kita bacakan. Kuntum khairu ummah. Dan yang terakhir, kita akan masuk kepada manhaj Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diwariskan sampai ke kita, bagaimana membentuk sebuah konsepsi khairu ummah menjadi kurikulum kehidupan lintas zaman sampai kehidupan berakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata khair
itu seringkali diterjemahkan secara singkat dengan makna baik. Kaifa haluk, apa kabarnya? Alhamdulillah Nabi khair, saya baik. Padahal khair dalam Al-Quran setidaknya ada 6 kata yang mewakili. Yang pertama ada yang disebut dengan thayyib namanya. Jadi kata baik pertama yang disebutkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Di paling kanan sebelah bawah mushaf standar. Jika disebutkan kata baik dengan kata thayyib, ini lebih menunjukkan kepada aspek kebaikan fisikal yang sehat, tidak terkontaminasi penyakit dan sebagainya. Karena itu Al-Quran memberikan sebuah kurikulum dalam kehidupan ketika kita ingin mengonsumsi apapun ke dalam tubuh kita, maka cari yang menyehatkan supaya tubuh sehat dan kuat. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 168 mengatakan, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia tanpa kecuali. Dan disebutkan dengan menggunakan ya panggilan tanpa batas. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Padahal di gramatikal bahasa Arab itu huruf nida ada 14. Ada a, ya, wa. Tapi di Quran semua ya. Ya. Karena ya ini yang paling fleksibel dan mencakup semua fungsi huruf nida yang lain. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Ya. Memanggil orang yang dekat, menengah dan jauh sekaligus. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Disambung dengan ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya mudah ada untuk menguatkan, haknya tanbih. Jadi kalau kita ingin mengartikan secara tafsir, hei semua manusia tanpa kecuali. Aku tegaskan, aku ingatkan ya, semua An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Menunjuk manusia secara komunal keseluruhannya. Tidak disebutkan dengan bashar, 35 kali menunjuk nafsu dan tampilan fisik yang baik. Tidak disebutkan dengan ins, 18 kali dalam Al-Quran menunjuk kelembutan dan penampakan yang baik. Tidak disebutkan dengan insan, 65 kali disebutkan di Al-Quran menunjuk pada totalitas aktivitas. Tidak ditunjukkan dengan Bani Adam, 7 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk genealogi sampai ke Adam. Tapi Nas yang mencakup semua makna ini. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali. Baik yang dekat, menengah ataupun jauh terasa kepadaku. Aku ingatkan, aku tegaskan. Kalau kalian ingin makan, ingin mengonsumsi apapun, silahkan cari di muka bumi ini dengan cara yang terbaik, halalan, thayyiban. Dan cari yang menyehatkan. Thayyib. Jadi kalau dikatakan thayyib, itu artinya sehat, Bu. Pak. Ya, kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib, artinya sehat, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang badan sehat, sifat tidak sehat. Makanya kan ada Bang Thayyib itu sehat, tapi 3 kali puasa, 3 kali lebaran tidak pulang-pulang gitu. Ini ada yang tidak sehat karakternya. Maka muncul yang kedua. Yang kedua itu membentuk keseimbangan, tubuh yang sehat, pikiran juga sehat. Yang kedua itulah yang disebut dengan khair namanya. Jadi kalau sudah disebutkan khair, itu sudah menunjuk karakteristik. Sifat-sifat dasar yang menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Sabar itu khair. Jujur itu khair. Qanaah itu khair. Segala sifat yang mencakup nilai-nilai kebaikan, itu khair namanya. Kalau khair ini kita terjemahkan dalam bentuk sikap. Dari sifat menjadi sikap. Maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf. Seringkali kata khair disandingkan dengan ma'ruf untuk memberi kesan. Jangan sampai sifat itu terbenam di dalam pribadi saja, tapi tidak diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Maka muncullah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104 menggabungkan khair dan ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Sampai sini ini masih An-Nas. Masih An-Nas. Karena ternyata semua manusia itu berpotensi berbuat baik. Jadi kalau Bapak Ibu cari, jangankan kita yang belum beriman pun banyak yang baik. Ada saudara sebangsa kita, saudari sebangsa kita yang Nasrani banyak yang baik. Yang Buddha banyak yang baik. Yang Hindu banyak yang baik. Nah, ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, lillah, menjadi ibadah, menjadi amal saleh, maka berubah kata ma'ruf ini, yang ketiga tadi, thayyib, khair, ma'ruf, akan berubah pada yang keempat namanya ihsan. Ihsan. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Al-Imam An-Nawawi mengambil ini dicantumkan di catatan 42 beliau. Hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, mal ihsan? Maka dijawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu, fa innahu yara.
Anta'budallaha. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu itu sebagai ibadah. Abdun tadi. Tak peduli di level manapun. Jadi bukan hanya sholat, Pak, Ibu. Mengajar sebagai ibadah. Di rumah sakit merawat sebagai ibadah. Di yayasan sebagai ibadah. Bekerja apapun kita kerjakan dari tidur sampai tidur lagi sebagai ibadah. Perbuatan yang kita kerjakan sebagai ibadah itu yang disebut dengan ihsan. Nah, yang kelima, itu ada yang sangat menarik juga. Kalau kita gabungkan keempat ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Badannya bagus, sehat. Karakternya mulia, perilakunya bagus, dan dikerjakan karena Allah. Itu gabungan keempatnya menghasilkan yang kelima disebut solih namanya. Solih. Karena itulah fitrah orang tua selalu kalau ditanya menginginkan anak yang soleh. Saya jarang dengar kalau ada ibu ditanya, ibu anaknya pengen baik? Iya Pak, saya pengen jadi anak thayyib. Belum pernah dengar. Anak ma'ruf, maksudnya anak Pak ma'ruf Bu? Bukan, anak baik. Tapi selalu dikatakan soleh. Fitrah inilah yang langsung keluar dari lisan orang tua karena memang tertuang langsung dalam Al-Quran. Di surah yang ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitani salihah lanakunanna minasyakirin. Jadi kedua orang tua itu kata Allah biasa berdoa supaya anaknya jadi soleh, jadi soleh, jadi soleh. Itu fitrah. Cuma problemnya tidak semua yang berdoa itu mewujudkan doanya dalam bentuk ikhtiar. Sehingga lisannya pingin anaknya soleh, tapi perilaku orang tuanya menempatkan dia di tempat dan pendidikan yang tidak soleh. Nah Bapak Ibu sekalian, yang keenam yang terakhir, kalau seseorang ingin merubah dirinya, bertransformasi menjadi lebih baik, dari perilaku yang kurang baik, maka dia mesti seleksi dulu. Tinggalkan sifat yang kurang baiknya, datangkan yang baiknya. Proses inilah yang akan melahirkan sifat baik yang keenam disebut dengan birrun namanya. Al-birru. Jadi birru itu asalnya proses menyeleksi yang tidak baik yang ingin kita tepikan untuk bertransformasi menjadi hamba yang lebih baik. Karena itulah orang yang berhaji, dia merenungi diri di padang Arafah. Upaya untuk mengingat sifat-sifat yang kurang baik. Di Muzdalifah, dia bertekad untuk menghilangkan yang jelek itu. Di Jamarat, dia lontari sehingga ketika pulang, hilang sifat jeleknya, muncul sifat baiknya. Sifat birrun yang melekat pada pelakunya disebut dengan mabrur namanya. Dari sinilah kita muncul istilah haji mabrur. Sekarang kita masuk kepada tema utama kita. Kita memilih dasar yang paling utama yang menjadi pondasi tadi. Untuk menjadikan semua orang yang punya kapasitas kehidupan, punya kapasitas beraktivitas, punya pondasi untuk puncak yang tertinggi tadi, saleh. Maka tidak ada dasar yang paling utama kecuali dasar yang kedua tadi, khair namanya. Jadi kalau thayyib semua bisa. Kalau cari makan semua ingin makan Pak, Bu. Ya, silahkan dicek. Semua itu sudah lumrah, sudah fitrah. Tapi ketika kita ingin meningkatkan kualitas kehidupan diri kita, menjadi tatanan kepribadian yang lebih baik, maka kita butuh pondasi dasar untuk bertransformasi menjadi manusia mulia. Apa dasarnya? Itu yang tadi kita bahas pada puncak kebaikan kedua disebut dengan khair. Disinilah pijakan kita akan dimulai. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Allah langsung memberikan pengakuan akan keberhasilan Rasulullah SAW dalam mentransformasikan tatanan masyarakat yang sangat berada di titik nadir kegelapan. Jadi saya ingin gambarkan dulu Bu ya Pak, supaya kita bisa merasakan dahsyatnya khair ini. Saya mau tanya sebentar, Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul di mana? Assalamualaikum. Diutus jadi Rasul di mana? Ini bukan ujian, insya Allah. Salah dan masalah? Benar tidak dapat ini, tidak dapat apa logam mulia. Di Mekah kan? Di Mekah kan? Baik. Mekah itu kalau kita lihat tatanan geografisnya masa lalu, saya mau tanya Bapak Ibu, itu daerah yang maju atau tidak? Baik. Punya peradaban tidak? Tidak. Pusat keilmuan bukan? Bukan. Walaupun Mekah pusat perdagangan pada masa itu lintas saja, tapi ada di lingkungan titik nadir kegelapan. Yang maju itu Romawi. Yang maju itu Persia. Jadi diapit oleh dua imperium besar dan punya peradaban di tengah-tengah titik nadirnya yang paling tenggelam. Kalau kita lihat kembali ya ke masa-masa lalu, kemudian kita lihat miniasi keadaan topografi pada saat itu, terlihat sekali bebatuan di lembah saja. Kalau bahasa Nabi Ibrahim itu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Di titik lembah yang tandus.
Bukan sekedar tandus fisiknya, tapi tandus juga akalnya. Tandus nuraninya. Tandus karakter akhlaknya. Sehingga dengan ketandusan ini, semua puncak kemaksiatan sempurna di dalamnya. Jadi kalau sekarang ada orang mabuk, itu tertinggal jauh. Karena 15 abad yang lalu, pemabuk profesional itu sudah muncul. Bu, Pak, yang amatiran, itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir, pemabuk amatir. Di masa itu. Zina, sudah tidak usah ditanya. Malam tadi, aduh, aku bosan dengan istriku. Oke, malam nanti kita tukeran ya. Jadi bisa tukeran istri. Saking titik gelapnya. Begal, tidak usah ditanya. Mohon maaf, zaman masa itu ada sekampung populer, begal semua namanya. Namanya Kampung Gifar. Pimpinannya disebut dengan Jundub bin Junadah. Jadi begal sudah ada, begal sekarang terlambat. Dulu sekampung begal. Zina profesional. Pemabuk profesional. Pembunuh, tak usah tanya. Preman banyak. Itu kalau tiap hari, ibu pernah kenal namanya Umar bin Khattab. Kenal di mana? Dengar ya. Umar bin Khattab itu, nanti saya cerita sebelum datang risalah. Itu setiap hari datang ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu lokasinya sekarang yang ada istana raja. Jadi kalau ada kita Zamzam Tower, di sampingnya ada Hotel Sofwa, sampingnya lagi nyebrang sedikit, itu ada istana, itu asalnya bukit besar. Kalau ke kiri nyebrang ada Hilton. Hilton itu ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jabal Qubais itu simbol. Simbol kekuasaan, simbol kekuatan. Karena itu sekarang istana raja diletakkan di atasnya, itu untuk menunjukkan ini yang punya kuasa sekarang. Itu setiap siang Umar bin Khattab itu naik datang ke Jabal Qubais mengumumkan, "Hei, ya ma'syara Quraisyin, hei orang-orang Quraisy, siapa yang berani denganku ingin tes nyali, silakan bertemu di sini atau di bukit lain yang kau pilih. Cuma sebelum datang, pamit pada ibu yang telah melahirkanmu karena engkau akan pulang tanpa nama." Lengkap semua. Tapi yang paling menarik, satu, kenapa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW di Romawi yang sudah maju pada saat itu? Kenapa tidak mengutus Nabi Muhammad SAW di Persia yang sudah maju pada saat itu? Tapi diutus oleh Allah di titik nadir ini. Kalau kita gali dalam bahasa Arab, maaf sekali, semua perbuatan yang tadi disebutkan, itu disebut dengan jahlun namanya, kebodohan. Pelakunya jahil. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, sifat-sifat yang buruk tadi dengan pelakunya, maka gabungkan menjadi jahiliyah. Karena itulah kita mendengar masyarakat pada saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Nabi itu diutusnya di suasana kompleks seperti tadi. Kompleks situasinya. Sudah masyarakatnya demikian, terpuruk jauh dari peradaban, walaupun lintas perdagangan, bisnis memang ke situ, tapi jauh dari kungkungan peradaban yang sudah ada sekitarannya. Apa rahasia di balik itu? Allah ingin menunjukkan kepada umat-umat bahkan lintas generasi sampai kehidupan berakhir. Dahsyatnya satu pedoman kehidupan yang bisa menjadikan satu tempat yang terbelakang, kegelapan, tidak ada cahaya, jauh dari peradaban, jauh penuh dengan maksiat, akan bertransformasi menjadi manusia yang sangat luar biasa, generasi yang sangat dahsyat, bahkan memberikan sinar kehidupan bagi semesta alam. Mukjizat itulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pedoman kehidupan, dan yang dahsyat bukan tongkatnya Nabi Musa yang diberikan. Bukan tongkatnya Nabi Musa. Bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang diberikan. Tapi diberikan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran. Itu yang Allah berikan. Dan ternyata ketika Nabi menerima Al-Quran ini, ada satu sabda beliau yang direkam oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau. Masih ingat kitab beliau namanya apa? Kitab Imam Al-Bukhari yang paling populer? Bukan. Itu kependekannya. Nama kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba diulang. Nah, karena panjang disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Ini penting saya berbagi sedikit dari guru-guru kami yang pernah mengajarkan. Jadi kita kalau ingin ngaji kitab, saya selalu diajarkan tentang judulnya dulu Pak Bu. Karena ternyata setiap kata itu tidak hampa makna, selalu ada pesan. Dan di ilmu hadis itu kitab hadis dibagi 4 bagian. Nanti ada Al-Jami', ada As-Sunan, ada Mu'jam, nanti ada Musnad. Kalau sudah Jami' itu artinya menghimpun
tema-tema yang luas secara umum. Jadi kata Imam Al-Bukhari itu tepat lahirnya 13 Syawal. 13 Syawal tahun 194 Hijrah. Tepat hari ini. Ya, dan nanti dapat barokah Al-Quran. Saya cerita ke Habib Al-Hasan tadi, bagaimana yang matanya buta dengan barokah Al-Quran sembuh. Ya, nanti kita cerita sedikit. Nah, Al-Imam Al-Bukhari ini menamai kitabnya dengan Al-Jami'. Di kitab saya ini, saya himpun kata beliau, ini banyak topik, banyak tema. Ada berapa temanya? 97 tema. 97 tema. Di setiap tema ada subtema, setiap subtema ada hadis-hadis Nabi SAW. Saya periksa semua sahih. Tersambung ke Nabi SAW. Saya sajikan dengan singkat dan isinya semua kegiatan harian Nabi dan sunnah-sunnahnya. Ada satu hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari khusus tentang pernyataan Rasulullah sebagai petunjuk pada kita untuk membangun dasar khairu ummah yang pernah sukses dilakukan di masa Nabi dengan cahaya Al-Quran itu. Hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengandung pesan-pesan dari Nabi. Cuma kan Al-Bukhari tadi lahir 194 Hijrah, 13 Syawal. Nabi sudah meninggal. Dari mana dapat hadisnya? Yuk kita lihat sanadnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau luar biasa, sungguh serius mencari hadis dan ini riwayatnya tersambung, Pak. Jadi setiap generasi itu silsilahnya diwariskan. Dan setiap generasi inilah dengan warisan ini membentuk khairu ummah. Jadi kalau sampai ke kita hadisnya ini wajib. Paling minimal Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini ketika menerima hadis ya sami'na wa ata'na. Ya, saya bacakan qala haddatsana dari Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Hajjaj bin Minhal an Syu'bah, haddatsana Alqamah bin Mirthad, haddatsana Sa'ad bin Ubaidah, haddatsana Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari siapa tadi? Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini itu sering meriwayatkan hadis tentang Al-Quran, dan beliau talaki lebih daripada 20 kelompok sahabat di era sahabat. Beliau menerima salah satunya dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya Dzun-Nurain, menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu meninggal kemudian menikah dengan yang satunya lagi, menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang disampaikan Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Kembali ke definisi awal, bukankah khair tadi pondasi awal kebaikan? Jadi kalau ini kita ingin ambil maknanya dalam konteks pembahasan kita saat ini, seakan tawaran dari Nabi, hey, kalau Anda ingin membangun fondasi kebaikan di masamu, karena kum itu khitabnya ke kita sekarang. Apalagi menggunakan man, ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah. Kata sambung, konjungsi menunjuk kepada sebuah objek, kadang-kadang subjek, sifatnya personal tapi maknanya luas. Jadi kalau ada redaksi dalam hadis dikatakan man, maka posisikan, kata para ulama, posisikan itu hadis ditujukan ke kita. Seakan Nabi ingin katakan, hei, kalau kalian ingin menjadi yang baik, ingin jadi yang terbaik, atau membentuk generasi yang terbaik, khairukum, maka itu jalannya bisa ditempuh man ta'allamal Qur'an. Maka bisa ditempuh dengan mempelajari Al-Quran. Saya ulang, mempelajari Al-Quran. Wa'allamah, kemudian mempraktekkan isi Al-Quran itu dengan menerapkan dalam kehidupan termasuk mengajarkannya. Jadi ternyata Nabi sudah memberikan bocoran. Hanya ada satu pedoman dalam kehidupan yang bisa menjadikan acuan untuk membentuk khairu ummah. Tidak ada yang lain. Nanti saya cerita di akhir bagaimana saripati dari pedoman ini di copy paste bahkan oleh orang Yahudi sampai dengan sekarang. Dan mereka berhasil walaupun kemudian sisi keislamannya dibuang. Sesuai dengan seleranya saja. Nanti saya tunjukkan. Sampai yang paling yakin dengan hadis Nabi, Pak, Ibu, itu riset tiap hari. Yang paling yakin dengan hadis Nabi itu orang Yahudi sekarang. Sampai mereka rajin nanam pohon korkod. Sekarang rajin sekali. Nah sekarang kita ingin kembalikan pada pemahaman awal. Tadi kata Rasulullah, kalau Anda ingin membangun pondasi khairu ummah. Kita ingin mengatakan visi pembangunan khairu ummah. Maka tidak ada dasar yang paling utama kecuali Al-Quran. Nah sekarang persoalannya, kekinian walau tidak seluruhnya, interaksi umat Islam dengan Al-Quran itu begitu terbatas. Jadi Al-Quran banyak diposisikan sebagai kitab suci dengan interaksi bacaan. Yang levelnya hanya berhenti di level 1. Padahal keripik maici saja ada 3 level. Sedang, pedas sekali gitu.
Sekarang keripik singkong Pak, itu di Bandung ada viral. Keripik Maici belinya pakai Twitter gitu. Itu levelnya ada 3. Sekarang kita berinteraksi dengan pedoman kehidupan cuma di satu level. Yang seharusnya sampai ke 3. Qiraah, tilawah, kemudian tahfidz. Kebanyakan berhenti di level 1. Dan posisinya hanya diposisikan untuk bacaan. Padahal lebih daripada itu, ketika Al-Quran diturunkan, Allah memberikan satu pesan yang sangat penting. Pesan ini yang coba kita akan turunkan. Kalimat Al-Quran, diksi Al-Quran, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu kalimatnya menggunakan satu diksi yang sama, peran yang sama, esensi yang sama dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Tapi dahsyatnya Al-Quran melewati seluruh zaman sampai kehidupan berakhir. Mari kita lihat sebentar. Bapak Ibu sekalian, penting dicatat bahwa setiap nabi yang bertugas di bumi, bahkan manusia pertama yang turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam, ketika mulai bertugas untuk menjalani kehidupan dan ibadah di muka bumi ini, itu diberikan oleh Allah pedoman supaya bisa berlangsung nyaman ibadah dan tidak keluar dari manhaj yang telah Allah gariskan. Pedoman inilah yang disebut dengan hudan namanya. Saya ulangi, pedoman ini disebut dengan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Ketika Nabi Adam pertama kali turun dengan Sayyidah Hawa alaihissalam. Ya? Qulna ihbitu minha jami'a. Sekarang dimulailah misi kalian. Kalian telah dilatih di surga sementara. Ditampakkan ini musuhnya dari syaitan ini. Ini kenikmatannya. Ini larangannya. Jadi ini bukan surga yang akan kita tempati ya. Ingat ini ya. Di surganya Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Bukan surga yang akan kita tempati. Ini latihan. Diperkenalkan misinya sebelum turun ke bumi. Karena surga yang akan kita tempati sudah tidak ada ibadah lagi. Gak ada perintah, gak ada larangan, gak ada ujian. Surganya Nabi Adam masih ada ujian. Ya. Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Enggak boleh dekati pohon ini. Ini ujiannya. Ada musuhnya, diperkenalkan. Ini setan musuhmu. Ini akan menggodamu. Jadi surga tempat beliau itu makanya menggunakan alif lam bentuknya tunggal. Alif lam itu kalau di bahasa Inggris itu seperti artikel the. Car, ya, yeah, there are so many cars. Ya, yeah, in the park area of Unisula. Itu banyak sekali mobil di taman parkiran Unisula. Car. Tapi kalau kita katakan the car is mine. Tapi yang ini punya saya. Pakai the. Nah, di bahasa Arab itu alif lam padanannya. Alif lam. Jadi ketika menggunakan kata al-jannah bentuknya tunggal pakai alif lam, itu surga sementara untuk latihan sebelum turun ke bumi. Saat kita kembali nanti kepada Allah di akhirat, bentuknya menjadi general nakirah. Ya, dan dijamakkan. Quran surah kedua ayat 25, kalimat surga pertama, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Singkatnya ketika turun, kata Allah, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tolong catat betul ini. Kalau ini bisa kita hadirkan dalam hidup, maka jaminan Allah begitu dahsyat sampai kita berpulang. Adam, Hawa, silakan turun. Saat engkau menjalani tugasmu di bumi, aku akan kirimkan pedoman hidup. Jika pedoman ini engkau ikuti dengan baik, maka aku jamin semua kehidupanmu di bumi, termasuk anak cucumu, la khaufun 'alaihim. Aku janjikan tidak pernah merasa gelisah. Tidak gelisah itu artinya tenang. Tidak gelisah artinya tenang. Walahum yahzanun, dan tidak pula merasa sedih. Tidak sedih itu artinya senang. Jadi sebetulnya visi dan misi kehidupan di bumi ini, Bapak Ibu, aktivitasnya tenang dan senang. Menyenangkan dan menenangkan. Jadi seharusnya, maaf sekali, di rumah tangga itu harusnya tenang dan menyenangkan. Di pekerjaan itu tenang dan menyenangkan. Interaksi sosial itu tenang dan menyenangkan. Sepanjang mengikuti hudan. Tapi kalau bergeser dari hudannya, persoalan muncul. Nabi Adam meninggal, melahirkan generasi setelahnya. Nabi Nuh datang. Kemudian terus ke Nabi Ibrahim, kemudian terus sampai ke Nabi Muhammad. Semua nabi ini ketika diutus oleh Allah, semua membawa bekal dengan misi, nama yang sama, namanya hudan. Cuma memang nama spesifiknya dibedakan untuk menunjukkan perbedaan generasi antar nabi. Contoh, saya tanya Bapak Ibu, Nabi Musa kitabnya apa namanya? Taurat kan? Ya, Nabi Musa itu keturunan dari Levi. Ya, Musa bin Imran, tapi bukan Imran yang bapaknya Maryam. Bukan yang di Ali Imran. Musa bin Imran, Imran bin Qahat, ya, Qahat bin Adar, Adar bin Levi. Levi ini anak ketiga dari Nabi Yakub alaihissalam, dari istri yang ketiga. Ya, dari istri yang pertama. Jadi Nabi Yakub nanti punya 4 istri, Laya, kemudian Rahil, kemudian yang ketiganya Zulfa, yang keempatnya itu Balha. Ya, dari istri pertamanya Laya punya 6 orang anak. Yang pertama Rabin, kedua Syam'un atau Simon, yang ketiga Levi, keempat Yahuda, yang kelima Azakar, yang keenam Zabalun. Nah, yang ketiga Levi ini menurunkan Musa alaihissalam. Ya,
Kemudian nanti dari Yahuda yang keempat menurunkan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari Rahil punya 2 orang anak, satu Yusuf ya alaihissalam jadi nabi, yang kedua Bunyamin. Ini Royani nggak masuk di situ, cuma 2 itu. Jadi Yusuf dan Bunyamin. Nah nanti Musa ini dapat tugas diberi kitab Taurat. Taurat ini Bapak Ibu sekalian, itu nama spesifik untuk Musa, membedakan dengan nabi lain. Cuma esensi Tauratnya sama, hudan juga. Buka Quran surah 17, di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa kitab. Apa kitabnya? Taurat. Tahu dari mana? Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Ya, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Untuk siapa? Musa. Apa isinya? Hudan. Nabi Isa alaihissalam dapat Injil. Injil apa fungsinya? Hudan juga. Fihi hudan. Di dalamnya ada hudan. Ya, jadi semuanya hudan. Cuma bedanya Nabi Musa terbatas untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam terbatas untuk kaumnya juga. Ya, jadi terbatas di satu daerah saja. Ya, daerah Palestina sekarang. Jadi kalau sampai ke Indonesia kejauhan sebetulnya. Ya, itu terbatas. Nabi ada yang satu masa nabinya 2, Bu. Pak. Nabi Ibrahim itu di masa beliau nabinya 2. Satu Nabi Ibrahim, kedua Nabi Lut, keponakannya. Karena itu ketika malaikat akan menjadikan permintaan umat Nabi Lut itu ya terkabul, minta diazab, maka datang kemudian sekelompok malaikat sebelum datang ke umat Nabi Lut, mampir dulu ke umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Itu ada kisahnya di Quran surah 51 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Nah, saya kembali ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam ketika dianugerahi oleh Allah Al-Qur'an, itu jelas fungsinya sama dengan yang sebelumnya. Esensinya serupa. Apa itu? Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Fungsinya sama-sama hudan. Pedoman hidup. Cuma bedanya, kalau umat yang dulu terbatas di masanya saja, kalau untuk Al-Quran, itu lintas zaman. Karena nabinya diutus untuk umat yang terakhir sampai kehidupan berakhir. Karena itu dahsyatnya Al-Quran. Dari sejak diturunkan, itu akan terjaga abadi sampai kehidupan berakhir di umat manapun, di lintas generasi manapun, sepanjang mereka pernah beraktivitas dan hidup di bumi. Nggak ada batas. Karena kalimatnya menggunakan nas, linnas untuk semua manusia tanpa kecuali. Alif lamnya istighraq di situ. Artinya kalau kita tarik ke tema kita sekarang, kalau di masa Nabi Muhammad Al-Quran bisa menjadikan khairu ummah, maka setelah Nabi pun bisa khairu ummah lagi. Karena lintas zaman. Setelah itu pun bisa khairu ummah lagi. Setelah itu bisa khairu ummah lagi. Sepanjang umat di masanya itu mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Saya tidak akan terlalu panjang masuk kepada pembuktian tentang mukjizat Al-Quran. Kan nanti terlalu luas waktunya. Tapi kalau nanti ada tuntutan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, kita bisa tampilkan begitu dahsyat Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Saya ingin masuk langsung kepada bagian pondasi yang paling penting, bagaimana mengambil petunjuk Al-Quran untuk menghadirkan khairu ummah. Ini masih mukadimah Bu ya Pak? Inti temanya setelah ini nanti, setelah ini. Makanya saya tanya panitia tadi sampai jam berapa saya gitu. Ya. Baik. Ibu Bapak, di antara keistimewaan Al-Quran yang langsung disyaratkan dalam Al-Quran sendiri, termasuk dalam hadis, tidak ada satupun yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali semuanya menjadi khair. Jadi mulia. Jadi belum apa-apa sudah baik. Coba Al-Quran di bulan apa? Turun di bulan apa? Ramadan. Ramadan bulan mulia tidak? Mulia. Kita suka terbalik memahaminya. Terbalik. Ramadan itu mulia, karena itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu kita baca Al-Quran terbalik. Ramadan itu jadi mulia setelah Al-Quran turun di dalamnya. Karena sebelum Al-Quran turun itu biasa. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, jadi mulia Ramadan. Berubah jadi sayyidus syuhur. Bahkan jangankan Ramadannya. Turun di malamnya saja, kita masih ke waktu. Malamnya Al-Quran turun, malam itu menjadi mulia. Langsung malam yang tadinya lail Bu, Pak, jadi lailah. Jadi lailah. Jadi ada lail, ada lailah, itu beda. Kalau lail itu menunjuk waktunya saja, terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Ya, ibu bapak ingin tahajud, kata Allah ambil dari sebagian waktu malam, dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar, tidur sebentar. Karena hajada itu artinya tidur, bangun, beraktivitas. Maka muncul Quran surah 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bi. Dari sebagian malam silahkan pilih untuk bangun malam. Jadi kalau masih lail itu waktu. Jamaknya layali. Turunannya leli, lala, lili, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam.
Tapi kalau kita ingin katakan ada yang istimewa di malam itu, beda dengan yang lain. Maka di bahasa Arab tambahkan tak marbutah sebagai sifat keutamaan di ujungnya. Berubah dari lail jadi lailah. Perhatikan. Demi menunjukkan keistimewaan Al-Quran yang merubah keadaan malam menjadi istimewa. Dan berubah dari lail menjadi lailah. Turunlah Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan saking istimewanya kata Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min syahr. Dengan barokah Al-Quran, malam itu jadi istimewa. Saking istimewanya, ibadah di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Oh, hati-hati ya, bukan 1000 bulan. Sering ada yang keliru. Bukan 1000 bulan, karena redaksi Qurannya khair min, lebih dari 1000 bulan. Jadi standar paling sedikitnya itu 1000 bulan. Karena Nabi itu sedang merenung-renung, ingat, oh usia Nabi Nuh itu 950 tahun dakwahnya. Yang lain juga ada yang ribuan tahun, sekian ratus tahun. Berarti sholatnya banyak. Berarti ibadahnya banyak. Ya Allah, umatku itu sedikit-sedikit. Karena ada riwayat menyebutkan semakin dekat kiamat, itu umur semakin sedikit dan fisik semakin mengecil. Tapi jangan disimpulkan kalau ada orang kecil besok kiamat, tidak. Tidak demikian. Nah ini tanda Nabi dengan rahmatnya bermohon pada Allah, gimana ya Allah umatku itu turun dengan keberkahan Al-Quran turun. Ya Muhammad jangan khawatir, umatmu ibadah setahun sekali diberikan bonus, satu malam nilainya sama lebih dari 1000 bulan. Jadi paling sedikit 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 40 hari. Anda sholat Allahu Akbar 2 rakaat, itu 2 rakaat sama dengan 83 tahun 40 hari tanpa henti sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakah Al-Quran. Al-Quran turun lewat malaikat siapa Bu? Jibril Pak. Jibril itu malaikat biasa Pak, asalnya. Karena setiap malaikat itu, Rasul Allah di langit punya teman Rasul di bumi. Malaikat sebelumnya, yang berteman dengan Rasul di bumi, rata-rata malaikat maut Pak. Israel. Nabi Musa temannya malaikat maut. Nabi Daud temannya malaikat maut. Ibu mau punya teman malaikat maut? Tak diminta pun ya pasti ditemani itu. Tak diminta pun. Rata-rata malaikat maut. Dan ketika berteman dengan Rasul, itu jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin, jadi utama. Barakah Al-Quran. Malaikat Jibril diutus oleh Allah, dipilih untuk menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mendapatkan mandat menurunkan Al-Quran, naik status jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaika. Turunnya di mana? Di Mekah. Mekah berubah jadi Ardul Mubarakah. Pindah Nabi kemana? Nabi hijrah dari Mekah kemana? Bukan. Jangan salah. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Hah? Halo? Yasrib. Yasrib itu termasuk anak keturunan Nabi Nuh Pak alaihissalam. Jadi nanti penyebaran generasi Nabi Nuh datang ke satu tempat namanya Yasrib, maka dikenal dengan Yasrib namanya. Sama dengan Madian. Nabi Musa kan pernah ke Madian kan? Nah Madian itu anak siapa ada yang tahu? Dapat emas insya Allah 50 gram. Huh? Tapi jangan googling. Madian itu anaknya Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Dari istri yang keberapa? Bapak kencang sekali jawabnya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 4 istri. Nah, taunya kan cuma 2 kan? Ya, pertama Sayyidah Sarah, nanti dari beliau turun Nabi Ishak alaihissalam, dari Ishak turun Yakub, dari Yakub nanti turun 12 anak lagi. Disebut dengan Asbat atau Bani Israel nanti. Kemudian yang kedua ada Sayyidah Hajar. Ya, Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Dari beliau turun Nabi Ismail AS sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Sayyidah Qantorah bin Yaqtan. Qantorah bin Yaqtan ini, saya sedang riset Pak, Ibu. Boleh nanti kalau ada bagian sejarah peradaban di sini, boleh bergabung dengan tim riset kami. Itu diduga, banyak ulama menduga Qantorah ini, itu bagian dari genetik Melayu, Jawa. Dan ada dugaan kuat bahwa kita ini nasabnya tersambung ke Nabi Ibrahim lewat Sayyidah Qantorah. Ya, itu sedang kami gali, sedang kami riset Pak. Biasanya kalau kami itu riset cukup serius, ya bukan sembarangan ambil ini ambil itu, tidak. Qantorah ini melahirkan nanti 6 keturunan. Ya, 6 keturunan. Pertama nanti Madian, kemudian ada Zamran, ada Suraj, ya, kemudian nanti ada Yakshan, Nasaq, yang ke-6 tidak diketahui. Ya, Ustaz dari mana taunya? Ada kitabnya namanya At-Ta'rif wal A'lam. At-Ta'rif wal A'lam karya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah di jilid pertama halaman 407. Nanti yang keempat istrinya, ada juga yang keempat itu bernama Al-Hajun, ya, Hajun binti Al-Amin. Ya, Hajun binti Al-Amin melahirkan nanti 5 orang anak. Ya, ada Kaisan, kemudian Suraj juga, ada Umaim, kemudian nanti ada Nafis, Lutan dan Nafis. Ya, Kiai Haji Khalil Nafis nasabnya ke situ tuh. Yang di MUI. Ya. Nah, saya turunkan lagi.
Ya kemana? Di mana tadi kita ketemunya itu ya? Di khairu ummah, kembali kepada Al-Quran. Itu saya sampaikan ke ahli Quran, Pak, Ibu, yang tengah menghafal. Anda tahu apa yang terjadi? Saya ingin katakan lintas batas. Bukan hanya orang tua, pemuda, anak kecil, yang melihat, yang tidak melihat, sampai yang sepuh. Ada kedahsyatan yang terjadi. Ramadan kemarin kami adakan karantina kedua, virtual. Menghafal Quran, 30 hari, menghafal 30 juz. Hari ke-25 ada seorang ibu usia 55 tahun, hafal Quran 30 juz. Hari ke-21 sebelumnya ada 26 tahun hafal Quran 30 juz. Ada anak kecil hafal Quran 30 juz. Ada orang dewasa, ada kakek-kakek juga 72 tahun usianya. Bapak baru 71. Ya. Itu luar biasa dahsyatnya. Jadi untuk mendapatkan kecintaan, bagian dari Quran, wujudkan kecintaan dulu. Kalau dunia nggak usah dihitung, Pak. Kalau nggak percaya berkah Quran tuh nggak usah ditanya. Silahkan, Al-Habib Bukit banyak pengalamannya. Demi Allah saya katakan, ini dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Saya nggak pernah beli. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya untuk mencintai, baru modal cinta aja Pak, Bu. Dari kepala sampai ujung kaki. Sampai saya sering menangis. Hanya untuk mengungkapkan, ya Allah tunjukkan pada saya bagaimana cara mensyukuri nikmat-Mu. Hanya untuk minta syukur Pak, saya nangis. Pernah saya minta, ya Allah tunjukkan saya bisa beramal dengan harta. Sampai saya kapok, ya Allah cukup sudah, cukup. Nggak bisa lagi. Karena saking banyak yang dipenuhi. Itu kadang-kadang Pak, habis buah di rumah. Mau beli, datang buah lagi. Habis makanan, mau beli datang makanan lagi. Dan itu kisah ini banyak mengalami. Ada seorang ahli Quran, satu keluarga. Ibunya cuma ngangkat kayu bakar, bapaknya kerja, kuli bangunan. Tapi kalau Anda datang bertamu, ceritanya indah sekali. Alhamdulillah keberkahan bagi kami. Abi itu kalau kerja dapat uang banyak sekali. 500 ribu per bulan, banyak sekali. Dan semua dihidangkan makanan, ikan, buah-buahan apa ada semua. Dan dahsyatnya semuanya ceria dan tak pernah merasa kekurangan dimanapun keadaan hidupnya. Maka Quran itu apa? Sudah banyak anak-anak kecil kami ahli Quran. Bapak ibunya nabung untuk umrah, untuk haji, nggak dapat. Begitu selesai kami bikin khataman, haflah di Istiqlal 250 ribu orang kami datangkan 12 duta besar. Saya perkenalkan, bukan cuma di Arab, bukan cuma di Mekah, di Madinah. Ini ada anak kecil, bahkan ada yang buta, ada yang tukang beca. Mereka hafal Quran. Dubes Saudi langsung angkat tangan mengatakan, saya hajikan semuanya. Anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya ikut haji. Tukang beca yang kayu hafal Quran, haji. Ada yang buta cuma nulis, bagaimana yang buta bisa belajar Quran? Haji. Itulah Quran. Tidak cukup sampai di situ. Bapak ibu mungkin pernah dengar ada Ahmad Kamil yang dari Jogja, itu asalnya Sultan Agung kan dari Jogja, Mataram kemudian menyebar. Ya, menghafal Quran, itu sampai semua orang di Timur Tengah berebut memberikan beasiswa. Sampai saya datang, telepon ini, pejabat itu cuma pengen nanya. Kami pengen berikan beasiswa sampai S3. Saya berapa kali mengatakan, Pak, semua sudah terjamin, Pak. Bahkan sudah punya tabungan rumah, sampai S3-nya. Sekarang sedang belajar manhaj ulama. Beberapa ulama rebutan pengen ngajari, Pak. Bapaknya sudah tidak ada, tapi keberkahannya jalan. Tadi saya ceritakan janji Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama daerah. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim. Kakeknya Al-Bardizbah, kakek buyutnya ya Al-Bardizbah, kemudian nyambung ke atasnya sampai dengan ke nasab-nasab yang sangat mulia. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ya bin Al-Mughir bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani. Karena beliau dari Bukhara, maka memperkenalkan diri dengan nama Al-Bukhari. Itu lahir usia 2 tahun bapaknya meninggal. Tapi bapaknya ahli Quran, ibunya ahli Quran. Solehnya luar biasa, dekat dengan Allah. Jadi sudah punya visi, kalaupun salah satu meninggal, anaknya tetap lanjut dengan Quran. Maka Al-Bukhari kecil, usia 4 tahun, matanya diuji buta permanen. 2 tahun meninggal bapaknya, 4 tahun buta permanen. Ibunya tetap istiqamah, membawa pesan ayahandanya, suaminya tetap bawakan ke Quran, dekatkan keberkahan. Maka Allah ganti pandangan mata fisik dengan pandangan hati yang sangat luar biasa dan ingatan yang tajam. Masuk ke Syekh Talaqi di Kutab, dibacakan oleh Syekhnya surat Al-Qamar, surat ke-54, awal sampai akhir. Setelah selesai, iseng Syekhnya menguji. Man hafidh. Siapa yang sudah hafal? Semua angkatan Al-Bukhari yang lebih tua dari beliau, diam. Al-Bukhari kecil yang tidak melihat itu mengangkat tangannya. Ana hafidhtu ala sadri qalbi. Ya, saya hafal di dalam kepala saya, kata beliau, dalam jiwa saya. Jadi ada hafal di luar kepala, itu belum hafal. Ada hafal di dalam kepala, sudah hafal. Saya hafal dalam jiwa saya, kaget syekhnya. Anak kecil usia 4 tahun gak lihat, katakan hafal. Sekali baca, ta'al ya bunai, datang sini. Merabak jalan ke depan, iqra, bacakan. Dibacakan dari awal sampai akhir, bukan hanya hafal, makhrajnya, tajwidnya persis dengan syekhnya. Kata syekhnya, komentar pertamanya, minal an tadrusul hadis. Mulai sejak ini engkau belajar hadis. Karena tahu kalau Al-Quran dijaga, dimudahkan, hadis tidak ada jaminan.
Maka gembira pulang ke rumahnya mengejar ibunya, dituntun oleh pembantunya, datang ke rumah, Ummi. Hadatsa kada wa qala syekh kada. Ibu, tadi di majlis tadi di kutab begini. Syekh minta saya membaca Quran, saya bacakan begini. Kan kata Syekh, minal anta dusul hadis. Mulai sekarang Anda belajar hadis. Saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Kamu nak punya keterbatasan. Mulai dengan Quran dulu. Setelah itu baru hadis. Karena beliau thiqah dengan syekhnya dan hormat pada ibunya, maka dengan penghormatan dan thiqah ini mengatakan, ya amati. Amati itu bahasa tertinggi untuk sayang pada ibu. Ummi, umayyah, amati. Abi, ubay, buya, abati. Makanya di Quran kalimat abi, abati, ya abati fa'al. Balasannya ya bunai. Maka kata beliau, ya amati, duhai ibunda sayang, demi hormatku kepadamu, uridul hadis. Izinkan saya tetap ingin belajar hadis demi siqahku kepada syekhku. Maka beliau meraba jalan, datang ke kamarnya, ibunya melihat terharu melihat perjuangannya, masuk ke kamar ibunya berdoa mohon kepada Allah sampai tertidur. Dalam doa dan zikirnya. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Nah inilah tafaul Pak, kalau kita pilih nama, itu dalam berkahnya memberikan tafaul. Tadi kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kan? Bil Mughirah bin Al-Bardazbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani. Kata Nabi Ibrahim, nanti anakmu akan bisa melihat lagi. Saat yang bersamaan berdoa bermimpi itu, masuklah Al-Bukhari kecil ke kamarnya, mengurang surat Qaf. Sampai di ayat ke-22 itu kemudian berkata, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Ayat ini berkisah tentang kehidupan akhirat, tapi barokahnya diberikan kepada Al-Bukhari kecil saat itu. Begitu sampai kalimat laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau dulu enggak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka, maka mulai hari ini kami akan buka pandanganmu, penutupmu yang enggak bisa lihat itu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka mulai detik ini pandanganmu akan melihat kembali. Begitu selesai ayat itu, matanya tiba-tiba remang menatap, loncat saking kagetnya. Begitu melihat langsung kejar ibunya. Dia katakan, Umi, amatilah kan-ra'ait. Kaget ibunya bangun, ibu saya bisa melihat kembali. Kata ibunya, rubama ra'aita bi qalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. La bal bi aini, saya melihat dengan mata saya. Ini ibu pakai baju ini, benda sekitaran ini. Keduanya berpelukan menangis syukur pada Allah. Sejak itulah kemudian belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Di Mekah disempurnakan di Al-Bidah An-Munawwarah. Kisah ini ada di kitab Syarah Sahih Al-Bukhari 18 jilid pertama karya Ibnu Hajar Al-Asqalani bernama Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Silahkan nanti beli jilid pertama, dapatkan kisah ini dalam kitab pengantarnya. Quran. Sampaikan ini termasuk ke mahasiswa kita. Saya kalau belajar Bu, Pak ditanya, Ustadz, apa rahasianya? Apa metodenya? Apa ini? Apa itu? Dan seterusnya. Saya selalu menjawab yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Dan ini ternyata di riset di University of California di Amerika. Mereka meriset dan nanti disebarkan terus sampai ada profesor Maroko di Inggris mempublikasikan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran secara benar. Bahkan baru sekadar baca, setidaknya akan meningkat kecerdasannya 3 kali lipat. Ini sudah riset. Dan saya teliti ulama-ulama sebelumnya. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan turunannya, ternyata yang diajarkan di sejak dini hanya 2, salat dan Quran. Salat, Quran. Silahkan Anda cek. Jadi sampaikan pada para mahasiswa, Anda dekat dengan Quran akan pintar. Ya kecerdasan terbuka, memori akan teringat. Berapa banyak kata Bu, Pak, terbiasa dihafalkan. Maka untuk terasah dengan itu cepat mengingat yang lainnya. Itu dari riset. Yang meriset di mana? Di Barat. Makanya sejak dulu ada keinginan orientalis menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Karena khawatir muncul peradaban setelahnya. Gitu. Kita kembali lagi ya. Kembali ke awal. Sekarang metode pertama setelah kita merasakan cinta, kamu akan pintar, akan berkah hidup, rezeki mengalir lancar, kedekatan dengan Allah bertambah. Gimana mulainya? Maka pertama belajar baca dengan benar. Dan sabar. Saya ulangi, belajar baca dengan benar dan sabar. Tahapan baca ini disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Perintahnya disebut apa? Iqra. Perintahnya Iqra. Wahyu pertama turun apa? Saya ulangi, wahyu pertama turun apa? Bukan wallahu alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat bukan ikra ya. Wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena saat turun Iqra, Nabi jawabnya ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Tapi ketika disempurnakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dasarnya. Anda harus mulai berinteraksi dengan Al-Qur'an lillah. Karena Allah. Dimulai bisa membaca, mulai berinteraksi, dan ini latihan dasar Pak. Jadi di bacaan ini nanti ada yang beriringan. Ya, semacam misalnya, maaf sekali, nggak bisa kita cuma baca Quran begini. Kalau nggak diiringin dengan ibadah yang lainnya, sholatnya, tadi yang 9 sunnah itu yang disebutkan, ya ada dohanya, ada sedekahnya, ada macam-macamnya, itu mempercepat Pak. Jangan dikira biasa, tidak. Jadi orang yang rajin sholat, itu otomatis membantu dia mempercepat interaksi dengan Al-Quran.
Nggak ada orang kalau jarang sholat nggak mungkin bisa buka Quran, mustahil. Orang nggak rajin puasa sunnah, mustahil bisa dekat dengan Al-Quran. Tapi ketika Anda meningkatkan sholat, takwa, meningkatkan kemudian ibadah lahiriah kita, ya di dopang batiniah kita, itu otomatis dan mempercepat kepada Al-Quran. Karena itu peningkatan ibadah ini disebut dengan takwa, takwa meningkatkan pengetahuan. Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan dengan itu aku tambahkan pengetahuan, percepatan. Pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Anugerah pertama yang diberikan kepada Rasulullah berupa tambahan pengetahuan adalah cepatnya Al-Quran hadir dalam jiwanya. Di Quran surah 75 ayat 16-18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau Anda tingkatkan takwa kata Allah, maka jangan Anda terlampau ingin cepat membacakan. Jangan ingin terlampau ingin sekali dengan ingatan kita menghafalkannya. Gak usah terlalu capek, gak usah terlalu lelah. Dengan takwamu itu, aku akan jadikan Al-Quran mudah untuk diakses. Aku percepat engkau bisa pandai untuk membacanya, aku percepat engkau untuk bisa menghafalkannya. Jadi kalau ingin jadi khairul ummah, pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, lalu bangun dasarnya untuk membuka pintu gerbang mengetahui isi Al-Quran. Dua, cepat. Dua ini bagian terakhir. Setelah tahu, maka mulai keluarkan kurikulumnya. Interaksi kita untuk mengeluarkan kurikulum Al-Quran itu yang disebut dengan tilawah. Jadi ada qiraah, ada yang kedua apa? Tilawah. Beda Pak, Bu. Kalau qiraah, itu bacaan saja, tanpa harus menuntut paham. Jelas ya? Tapi kalau tilawah, itu punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Saya berikan satu gambarannya, strukturnya. Wahyu pertama kan turun Iqra kan? Ya. Belum menuntut Nabi memahami, baru ditanamkan. Setelah ditanamkan, terbiasa memahami itu, turunlah perintah. Perintah ibadah pertama. Perintah ibadah pertama yang disampaikan pada Rasulullah, kita masih ingat apa? Salat kan? Salat itu 12 tahun setelah Nabi. Mengemban risalah ilmu. Jadi diberikan dasar dulu ya Allah. Nih, Iqra dulu, Iqra. 12 tahun itu. Sambil diajarkan pada yang lainnya. Setelah itu baru muncul perintah ibadah salat. Salat itu baru tiba perintahnya setelah peristiwa Isra Mi'raj kan? Usia Nabi 52 tahun, setahun sebelum hijrah ke Yathrib itu. Turunlah perintah sholat. Ketika turun perintah sholat, Bapak Ibu sekalian, perhatikan redaksi Qurannya. Buka Quran surah ke-29, ayat ke-45. Saya hakul yakin kita hafal tengahnya, tapi kita lupakan awal dan akhirnya. Walaupun khairul umur awsatuha, tapi tetap awal akhirnya itu penting. Ya, coba kalau saya tes tengahnya pasti hafal semua. Innas salata tanha tuh anil fahsya. Sekarang bacakan awalnya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal utlu. Nah, ini persoalannya. Kalau Bapak Ibu belajar di terjemahan, utlu dengan iqra itu diartikan sama. Utlu bacalah, iqra bacalah. Padahal utlu itu fi'il amr perintah dari tilawah. Ta'ala yatlu. Tilawatan, utlu. Qiraah, iqra. Qara'a yaqra'u iqra. Kalau qiraah baca saja, kalau tilawah 3. Baca, pahami, amalkan. Jadi setelah terbiasa membaca, setelah tahu cara baca, kata Allah tingkatkan levelmu. Pada yang kedua, tilawah. Pahami apa yang dibaca itu, maka turun wahyu Muhammad SAW. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Pahami itu lewat bimbingan malaikat. Setelah paham semua perintah ini, tunaikan sholat. Sholat yang dipahami bacaannya, gerakannya itu dirasapi isinya, itu yang akan memberikan pengaruh kepada dirimu untuk bisa menghadirkan perilaku yang baik, terbebas dari 2 sumber keburukan, fahsya dan mungkar. Nanti satu kali Pak Ibu, kalau nanti ada waktu, coba Bapak Ibu akses ya di YouTube Adidat Official itu ada tentang pelajaran sholat. Saya tampilkan sisi yang ketiga yang jarang dikaji. Biasanya kan orang cuma bahas 2. 1 bacaan, 2 gerakan kan. Takbir angkat tangannya misalnya sebegini, hadwaman kibahi. Dalilnya Al-Bukhari, hadis 715, hadis 797. Ya, yang riwayatkan sipulan-sipulan angkat seperti ini. Ada yang seperti ini di An-Nasai. Kemudian bacaannya Allahu Akbar sampai di situ. Tapi pernah nggak kita belajar kenapa tangan diangkat begini? Kenapa yang dibacakan Allahu Akbar? Apa kaitan dengan aktivitas kita? Apa janji yang telah Allah sampaikan kalau benar takbirnya? Ya, sampai dengan kita selesai bersedekap, baca iftitah, itu sudah ada janji diampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Makanya kita bacakan kan ketika iftitah, Bapak Ibu baca apa doanya? Allahu Akbar, setelah itu apa? Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan. Itu satu hadis, ada 9 doa.
Ya, pernah ada yang baca ini? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, pernah? Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya? Nah, kadang-kadang doanya itu kadang kita nggak baca juga secara utuh. Anda yang baca Allahumma ba'id, pernahkah kita merasakan bagaimana nikmatnya membaca doa itu? Allahu Akbar, aku berjanji akan membesarkan Allah saja, hanya Allah yang akbar, yang lain tidak. Ya Allah, aku mohon ampun selama ini kalau merasa besar dalam kehidupan. Ya, sering merasa sombong di hadapan orang, aku yang paling hebat, yang paling luar biasa. Kepada pasangan, kepada tetangga, sedangkan aku mengatakan engkau yang maha besar. Kemudian angkat tanganmu itu, berserah diri kepada Allah dan buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam sholat. Ini yang menjadikan orang banyak gak khusyuk, karena dunia masih dibawa dalam sholat. Akhirnya kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, setan datang, ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khinzib. Satu kali belajar fikih setan. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Di antaranya setan menggoda orang wudu, walhan namanya, setan menggoda orang sholat, khinzib namanya. Begitu Anda bertakbir, setan datang mengatakan, udhkur kata, ingat ini, ingat itu. Gak percaya silakan ya, sekarang masih biasa. Nanti zuhur Pak, begitu Anda takbir Bu, Allahu Akbar, tadinya kita fokus, tiba-tiba begitu takbir, setan datang. Bahkan ceramah saya ini bisa disinggung. Kata Ustaz Adi, begitu Anda takbir, ada setan. Itu setan. Hatta la yash'ural musalli kamra'atan yusalli. Sampai orang sholat, itu ada yang tidak sadar. Lali, berapa rakaat dia menunaikan sholat. Kata Nabi begitu. Kalau kata Nabi begitu, pasti terjadi itu. Tuh, mungkin saya gitu. Ya. Itu ada yang demikian. Jadi caranya bagaimana? Begitu kita merasakan seperti itu, kita katakan, ya Allah, aku banyak salah. Allah ba'id baini wa baina khataayaya. Khataaya, kesalahan. Ya, ngaku. Aku ngaku salah ya Allah, banyak salah. Aku taubat kepadamu ya Allah. Mohon jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Sehingga nanti di akhirat gak dipertemukan lagi. Karena di akhirat ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Yang baca wajah tuh, lihat. Itu kan panjang doanya. Tidak hanya sampai wa ma ana minal musyrikin. Atau wa ana awwalul muslimin. Wa ana minal muslimin. Itu pondasi doanya. Pondasinya yang mencakup makna setelahnya. Apa makna setelahnya? Rabbi inni zalamtu nafsi. Anta rabbi wa ana abdu. Ya ataraftu bidhambi. Wa anta rabbi la ilaha illa anta. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, hamba ini zalim, banyak salahnya. Sedangkan engkau Tuhanku ya Allah. Engkau itu Tuhanku yang mampu mengampuni dosaku. Maka aku sekarang berserah diri memohon ampunanmu. Kalau engkau tidak ampuni, kepada siapa lagi aku mesti memohon ampun. Itu terusannya. Buka di Abu Daud. Sunan Abu Daud di Kitabus Shalah nomor hadis 744 paling kanan sebelah bawah. Ya, saya hafal ini bukan ini karena kemarin Ramadan baru saya bahas. Ya, itu gambaran. Itulah tilawah. Ya, tilawah tertinggi itu mengeluarkan pada konsep kehidupan. Jadi sebelum kita masuk kepada yang tinggi, Nabi Muhammad diajari yang tiap hari dulu. Jangan-jangan selama ini mohon maaf sekali, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa merasa khusyuk dalam sholat? Minta Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya, minta rizki, minta rahmat, minta perlindungan, tapi nggak merasa nikmat dan tidak datang. Kenapa? Karena nggak ngerti yang diucapkan. Skala panjangnya turunkan sebagai kurikulum kehidupan. Disinilah saya mau berhenti. Sekarang tugas kita sebetulnya kurikulum Nabi itu Pak Ibu, kalau kita mau keluarkan hatam bagus. Ya, tapi kalau kita mau efektivitas, keluarkanlah ayat Quran sesuai dengan profesi kita. Karena tadi asas Quran itu pedoman kehidupan dan semua ada di Quran. Saya bisa bacakan cepat dari sebelum lahir sampai meninggal sampai kembali kepada Allah, semua ada ayat di Quran. Ingin mengharapkan keturunan. Ya, ingin mengharapkan keturunan setelah menikah, langsung ada Quran surah ketiga misalnya 38 sampai 39. Doanya Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya. Setelah mengandung apa doanya supaya kandungan dijaga oleh Allah, lahir anak yang soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika melahirkan apa yang harus diberikan dari 0 sampai usia 2 tahun. Diatur sampai pemberian asinya bagaimana, tugas suami istri bagaimana. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari pendidikan dini dasar dari usia 2 tahun sampai menjelang balik. Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian akan memilih kampus yang mendekatkan dengan Allah. Dia pergi kemana-mana dan sebagainya, bergaul dengan orang-orang banyak. Bagaimana supaya tidak terpengaruh. Quran surah ke-49 di ayat ke-13 itu. Kemudian naik lagi, mulai kenal dengan pasangan. Supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Mulai dia dengan ta'aruf. Ya. Muncul kemudian, masuk ke Quran, kembali ke tadi. Quran surah ke-4 bahkan ke An-Nisa. Ya, di ayat yang ke-4-nya. Langsung lamar, berikan yang terbaik. Setelah Anda ta'aruf. Setelah itu terjadi pernikahan. Bagaimana kemudian menata pernikahan supaya bagus. Mengenal tugas suami dengan istri. Turun Quran surah ke-30 ayat 21. Prakteknya dibagi tugasnya awal pokok. Jadi sebelum berumah tangga belajar dulu. Ini suami, ini istri yang pokok. Bukan setelah berumah tangga baru dipelajari. Ini yang repot. Quran surah 4 ayat 34.
Lalu dijelaskan, Allah, ini loh tugasnya yang laki-laki akan mencari nafkah, cara mencarinya. Ini yang standar, semua orang mencari. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat baru bergerak, rezekinya datang. Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum keluar, rezeki sudah akan menjemput. Quran surah 7 ayat 96. Tapi jangan dikira itu mudah, kadang-kadang ada tantangan, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Maka tunaikan amalan yang bisa melindungi engkau mendatangkan 4 kemuliaan. Quran surah 17 ayat 78 sampai dengan 81. Kalau diganggu sampai ada yang ingin mencelakakan, baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Ini ada Ustaz Yunus di belakang. Ya, ada Quran surah ke-21, ya ayat ke-87 sampai dengan 88. Wa dhannun dan turunannya. Istrinya di rumah kemudian juga begitu, menata dalam kehidupan, merawat anaknya. Kadang-kadang tidak mudah. Ada yang berkata, bagaimana solusinya? Quran surah ke-17 23 sampai dengan ayat ke-27. Sampai beranjak kemudian dewasa, kadang-kadang capek, lelah, sakit. Kalau sakit-sakit ringan pegang yang sakit, bacakan zikir kepada Allah seperti zikirnya Nabi Ibrahim Quran surah 26 ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau zikirnya semakin berat, sakitnya semakin berat, yakin kepada Allah. Diajarkan zikir Nabi Ayub Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84. Usia anak 40 tahun jangan dikira biasa saja. Mulai banyak bersyukur kepada Allah, tingkatkan karena mungkin kesuksesan itu atas berkat kedua orang tuanya. Turun zikir di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Beranjak lagi sampai dia sukses. Jangan dikira kemudian itu akan terus bertahan di dunia. Semua akan kembali ke fase awalnya, akan kembali kepada masa sepuhnya. Kadang-kadang kembali perilaku seperti anak-anak. Turun Quran surah 22 ayat yang kelima itu. Apakah akan selamanya? Tidak, kamu akan kembali. Bagaimana cara kembali yang bagus? Turun surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Sehingga jalan hidup terakhir menjadi husnul khatimah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pulangnya enak. Lalu bagaimana setelah pulang akan kemana arahnya? Akan masuk ke alam kubur. Kalau ingin enak, amalannya di Quran surah ketiga. Ayat ke 169 sampai 172. Siapkan saat di dunia, sehingga sampai di alam kubur, ini akan kamu dapatkan. Pulang ke akhirat, terjadi kiamat. Turun satu surah ke-75. Bagaimana suasana hisabnya disampaikan dalam turunan ayat Az-Zalzalahnya. Sampai dengan turunan hisabnya. Sampai ditampakkan orang yang benar ingin berjumpa dengan Allah. Sebelum hisab, sebelum proses masuk surga, dipertemukan dengan Allah. Melihat tanpa sekat. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Masuk surga. Hei, mau surga yang mana kata Allah? Surga masih luas, ada 8 pintunya. Ada 8 kemuliaan. Quran surah kedua ayat 25, kamu bisa pilih. Mau surga yang mana? Ada surga Firdaus, turunkan kurikulumnya di Quran surah 23. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11-nya. Ada surga Adan, Anda bisa dapatkan Quran surah 13. Ya, ayat 23 sampai dengan 24-nya. Kemudian ada surga yang mana lagi? Ya, Anda yang amalannya jelek, ya jelas masuk neraka. Nerakanya juga ada yang spesial. Neraka jahanam dikumpulkan bagi orang munafik dan orang-orang yang kafir. Quran surah keempat ayat 140. Neraka yang paling ringan, seringan-ringannya neraka juga. Dibakar sampai hangus, sampai ke kulit-kulitnya, demikian seterusnya. Seharinya itu sama dengan 1000 tahun, 1 detik yang 48 hari. Turun Quran surah keempat ayat 56. Kemudian bagi Anda yang kemudian di tengah-tengah, 50 baik, 50 jelek, 50 soleh, 50 salah, tinggal di A'raf dulu. A'raf, tempat antara surga dengan neraka, nunggu sampai hisab selesai. 1 harinya 1000 tahun. Turunlah Quran surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 45 sampai dengan 49-nya, menunjukkan bagaimana orang ini dapat rahmat Allah baru dilemparkan kemudian ke dalam surga dengan penuh kebaikan. Semua ada. Ya. Manajemen bisnis ada, manajemen pengetahuan ada, sampai urusan rumah sakit Pak ada. Makanya di kitab Imam Al-Bukhari itu ada kitabul marid, kitab orang sakit. Saya riset kemarin Bu, yang COVID Pak sekarang. Itu COVID itu saya serius risetnya dari Al-Quran, dari hadis. Sampai saya dapatkan materi sangat luar biasa dan saya nggak sembarangan. Saya cek ke ilmuwan, I4, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia di luar, yang di dalam Indonesia dengan dokter-dokter dan sebagainya. Saya tanyakan, saya riset. Sampai Malaysia pengen ikutan riset dan nggak main-main, nggak main-main. Apa yang terjadi teman-teman sekalian Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini bukan yang viral di masyarakat ya, yang jualan kustul hindi itu bukan. Itu curi-curi aja sedikit-sedikit tuh. Tapi bukan itu. Kami dapatkan, kami ujikan, kami bagikan gratis. Alhamdulillah 100%. Sekarang kami sedang kembangkan ke cancer. Kemarin ada orang yang divonis cancer, risiko kematian bulan Oktober tahun lalu. Alhamdulillah, rumah sakit sudah give up, sudah pulang, sudah macam-macam, datang. Saya bilang coba ini dosisnya sekian. Ini dari Quran, dari hadis, tapi harus yakin. Hadirkan ibadah. Selama sebulan di terapi Pak, Ibu. Alhamdulillah masih hidup, semakin meningkat, pengapnya mulai hilang, dicek ke rumah sakit, kansernya nyaris hilang. Barokah Al-Quran. Barokah Al-Quran. Jadi sekarang kita harus turunkan kurikulum rumah sakit itu apa? Saya punya kelas Pak, ahli Quran, para dokter, ahli kesehatan, nakes, ada juga bidan di situ ikut 400 orang, dokter spesialis. Itu kami belajar pertama saya berikan dulu kurikulum umum tentang kesehatan. Dengan anatomi manusia, kalau anatomi di kedokteran kan cuma fisikal kan? Ya, secara medis kan fisikal, tubuh dan sebagainya. Di Quran 3 Pak, sebagai manusia. Tubuh secara fisik, akal, dan roh. Dan itu dikonektikan. Saya beri contoh gini, saya pernah tanya dokter mata. Bu dokter, ini dokter spesialis, termasuk luar biasa di Indonesia, senior. Gimana ciri orang yang matanya sehat? Beliau katakan, Ustadz, kalau pandangannya jelas, tanpa alat bantu, ya pantulan optiknya sempurna dan sebagainya. Saya bilang, saya banyak temukan yang begitu. Di masjid banyak, tapi pulang dari masjid, dia nggak bisa bedakan. Mana sendal dia, mana sendal orang. Padahal pandangannya jelas. Itu bukan di ranah saya Ustaz. Nah, saya bilang itu ada korelasinya. Nah, ternyata ada penyakit yang oleh Al-Quran disebut marad namanya. Kalau penyakit fisik disebut dengan obatnya dawa, itu medis. Kata Nabi kalau Anda sakit pergi ke dokter.
untuk penyakit medis, tapi ada penyakit roh. Namanya marad. Tempatnya di kolbu. Fi qulubihim marad. Obatnya disebut dengan syifa. Ya, makanya tidak ada misalnya di rumah sakit saya cek mungkin ada klinik gigi, poli gigi kan ada kan? Poli mata ada kan? Tapi poli ria, poli dengki nggak ketemu. Satu lagi poligami gitu kan? Nggak nampak itu. Silakan cari. Tapi kan banyak penyakit terjadi sekarang, penyakit fisik itu dampak dari penyakit hati. Ya, karena iri hati banyak Pak, Ustaz saya pusing ini. Kenapa Anda pusing? Apa gejala yang dirasakan? Itulah tetangga saya beli kulkas baru saya yang pusing. Ya. Teman naik karir saya yang pusing. Itu bukan fisik penyakitnya, tapi berdampak kepada fisik. Itu perlu ngaji. Itu begitu ngaji Pak, besoknya ada orang berobat. Keluhan gini. Resep yang dituliskan bukan lagi karena Allah menyembuhkan. Quran surat sekian ayat sekian. Ini benar katanya Bu Dokter, iya. Baca. Jadi ada sesuatu yang indah. Ada kelas pebisnis turunkan. Abdurrahman bin Auf modalnya pakaian. Kok bisnis setahun balik lagi modal. 2 tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Itu ada manhajnya. Dan saya tutup. Ketika pebisnis mengeluarkan kurikulum bisnis. Ketika di birokrasi mengeluarkan kurikulum birokrat dalam Al-Quran. Di rumah sakit demikian. Yang dokter yang macam-macam 12.000 itu termasuk di militer. Nabi punya 38 panglima. Satu kekuatannya bisa melakukan Persia dan Romawi. Ya, jadi kurikulum lah di Manhaj Al-Bukhari, Imam Muslim, di kitab-kitab hadis yang siap diberikan kepada kita. Tinggal kita mau menurunkan atau tidak. Maka sekarang tugas dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mengkaji itu semua, ada apa unit di Sultan Agung ini, buat kurikulum yang senapas dengan itu, turunkan sebagai aplikasi dalam kehidupannya, nanti silahkan lihat apa yang terjadi. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, ini mungkin 10 menit ya, saya berikan kalau ada yang ingin berdialog. Kalau tidak nanti saya berikan kepada panitia untuk ditutup dengan doa. Saya juga mohon izin sekaligus setelah itu akan berlangsung karena kami akan melanjutkan perjalanan ke Lasem, ke Surabaya, sampai ke Pasuruan. Sampai nanti ada beberapa tempat lagi yang kita akan silaturahimi. Sementara itu, saya tutup sementara sebelum nanti akan dibuka kalau ingin dialog atau yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk menutup saya dulu, nanti kita buka dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih kesempatan satu penanya saja Nji, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Oh, 2 Nji. Kami persilakan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jadi kami dengan tulus betul berdoa moga-moga Ustadz diberi tambah sehat. Dan juga umur panjang bisa melaksanakan dakwah. Banyak sekali yang ilmu yang diberikan tadi, tapi ini saya ingin menanyakan terkait dengan tadi ada beberapa kategori mulai dari toyib, kemudian ma'ruf, khair, kemudian juga bir, dan solih. Ada satu terminologi juga yang dalam Al-Quran ini kaitannya dengan tugas dakwah. Itu muslih. Yang ada dalam surat Hud ayat 117 insyaallah itu wa ma kana yuhlikal qura bidzulmin aluha muslihun. Nah, ini kaitannya dengan muslih itu kata para ahli ilmu, satu orang muslih itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 orang soleh. Ini kaitannya dengan lembaga kita yang lembaga dakwah. Banyak orang yang penting saya itu baiklah yang penting. Tapi lupa dengan harus juga memperbaiki yang lain karena tugas ini tugas dakwah. Mungkin bisa dijelaskan ini katanya dengan muslih dan soleh ini. Terima kasih. Saya coba langsung jawab dulu agar kita mungkin ada waktu bisa sedikit ditambahkan. Muslih dengan salih bermula dari perbedaan definisi, derivasi di dalam ilmu sharaf. Di bahasa Arab itu ada 4 cabang ilmu yang sangat penting. Sharaf itu sebagai ayahanda dari bahasa. Nahu, ibunda dari bahasa, balaghah nanti sebagai penghias dengan 3 turunan, ma'ani, bayan, dan badi', keempat arud untuk menghadirkan suasana sastra dan mengukur ukuran pahala yang kita kerjakan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke sharaf dulu. Kata salih dari kata salaha yasluhu, itu akar asalnya. Infinitif dalam bahasa Inggris. Di 3 huruf sad, lam dengan ha. Salaha. Orangnya, subjeknya isim fa'il disebut dengan salih. Saleh telah kita bahas tadi adalah satu keadaan yang menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup, menghimpun 4 kemuliaan tadi. Tayyib, baik fisiknya,
khair, baik sifatnya, kemudian ma'ruf, baik sikapnya, ihsan, dilakukan karena Allah. Dikumpulkan 4 ini menjadi saleh. Karena itu terminologi saleh hanya di Islam saja. Ingat itu ya. Karena itu kosakata syariat, kosakata Al-Quran. Nah, amal yang diisikan karena Allah maka berubah jadi amal soleh. Jadi ada amal, ada soleh. Ya, jadi amal berubah jadi soleh saat diisi oleh iman. Saat diisi oleh nilai-nilai kebaikan dilakukan karena Allah. Dilakukan karena Allah karena iman. Kan? Karena itu masuk surga syaratnya dengan amal yang didukung oleh iman kita dengan soleh tadi. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solehat. Karena itu kata iman dalam Al-Quran sering dirangkai dengan kata soleh. Ya, surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solehat. Orang yang berusaha meniti, mengkreasi perbuatan baik yang bernilai soleh itu orang disebut dengan solehun. Jadi ada amal soleh, amilus solehat, ada orang yang disebut dengan solehun. Perempuannya tinggal tambah tak, solehatun. Kalau kita ingin pisahkan gender, jadi ibu tinggal tambah tak saja yang gampang. Ya, mukmin kalau perempuannya mukminah, muslim, muslimah, soim, itu ya, jadi tinggal tambah tak di ujungnya gitu. Itu dapat kemudian ke orang. Nah, kalau kebaikan itu kita ingin tebarkan auranya kepada pihak lain, sekeliling kita. Bukan hanya soleh secara individual, tapi kita ingin menjadikan kesolehan bertransformasi secara sosial. Ngajak orang, tanamkan, untuk tahajud kah, untuk baca Quran kah, untuk amar ma'ruf kah, atau nahi mungkar kah. Maka katanya dalam ilmu sorof ditambahkan. Ya, diawali dengan tambahan awalan hamzah, menggunakan kata hamzah. Dari solaha tambah hamzah, jadi aslaha. Fungsi hamzah ini banyak nanti. Ada izalah untuk menghilangkan sesuatu. Ya, seperti Allahu Akbar, gitu kan? Kita bertakbir, kita menghilangkan segala hal yang tidak terkait dengan kebesaran Allah, hanya mengagungkan Allah saja. Yang kedua, ini yang paling menarik untuk menebarkan sesuatu. Yang tadinya soleh ditambah kata aslaha, yuslihu, orang yang disebut dengan muslih. Ya, makanya tadi di surat yang lanjutannya kan dikatakan kan, in uridu illal islah. Itu sifatnya, aslaha yuslihu. Jadi kalau sudah berubah jadi islah, aslaha, orang yang disebut muslih itu bukan sekedar soleh, tapi agen kesolehan. Yang mengajak orang lain untuk soleh. Mengajak orang untuk berbuat baik. Maka ketika dia masuk kepada muslih, dia naik level pada yang kedua. Dan pahalanya pun tak sama dengan yang pertama. Membentuk soleh secara pribadi dapat pahala. Tapi ketika mengajak orang lain, pahalanya menjadi dahsyat. Contoh, Anda baca Al-Quran. Pahala untuk sendiri. Satu hurufnya, 10 kebaikannya. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Baca alif lam mim, kita hitunglah misalnya 3 kali 10 30 untuk kita. Untuk kita saja. Tapi ketika kita ajarkan anak kita jadi muslih. Alif lam mim sampai dia benar. Begitu dia benar, maka berlakulah hadis Nabi. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan, mengajarkan pada kebaikan, ya, menebarkan kemuliaan, diamalkan oleh orang menerimanya, maka dia mendapat pahala yang semisal dengan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau anak kita membaca alif lam mim, baru dia baca, kita dapat transfer pahala dari situ. Kebayang nggak Bapak Ibu, kalau saya selalu katakan ini pada orang tua, ajarkan Al-Fatihah pada anak kita dari kita. Dari kita langsung. Karena ketika dia sholat membaca itu setiap hari, pahala mengalir untuk kita. Kalau anak ini mengajarkan lagi pada yang lain, dia punya 10 murid, maka 10 murid dapat pahala, ngalir ke anak Anda, ngalir ke kita. Itu semua terus. Ini yang dimaksud di hadis Muslim 9 lafaz. Idza matal 'abdu in qata'a sa'iru 'amali illa min thalath. Kalau meninggal seorang hamba, terputus semua amalnya, peluang dapat pahala kecuali 3 hal. Di antara 3 itu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Turunannya ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu bermanfaat ketika diamalkan? Karena itulah nanti turun ayat ilmu untuk menjadi muslih di Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Belum berhenti ayatnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau sampai tafaqquh fid din saja itu saleh. Tapi ketika waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ngajarkan lagi ke orang, ngajak orang, sampaikan pada orang, menjadi muslih. Pahala orang muslih dengan turunnya ayat ini itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita muslih, sekarang Yayasan Badan Wakaf sebagai pengabdi muslih, ngajak, mengingatkan kembali, nyampaikan, meninggal saat melakukan itu statusnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Karena ayat ini turun untuk memberikan penegasan kepada umat Nabi yang satu semangat jihad secara militer. Begitu keluar turun ayat ini, kata Allah jangan semua keluar. Mesti ada yang jihad dengan pengetahuan. Dan dahsyatnya ternyata kekinian itu berlangsung lewat pengetahuan. Lewat informasi. Kalau tak bisa menyaring itu dengan baik, maka banyak orang menjauh dari agama. Turun ayat itu. Dan menyamakan status orang belajar dengan jihad fi sabilillah kalau dia mau menjadi muslih di kemudian hari. Jadi aslaha, muslih nilainya lebih tinggi dari sekedar saleh. Dan itu yang paling ditakiti oleh setan. Karena setan berjuang puluhan tahun, hanya dengan orang muslih itu bisa hilang puluhan tahun itu dengan 5 menit, 10 menit. Maka tinta para ulama
akan ditimbang bersamaan dengan damu syuhada, dengan darahnya para syuhada. Allah Ta'ala alam bissawab. Terakhir, Baik, silakan model. mohon izin Ustadz. Cukup. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz tadi dan Bapak Ibu sekalian karena waktu yang membatasi kita. Mohon maaf, pertanyaan kami cukupkan satu saja. Baik, sebelum ditutup, izinkan saya ikut berbahagia dengan pertemuan ini. Dan tadi bincang-bincang juga ada program ke-Quran dan yang lainnya. Ada berapa siswanya, Pak? 20.000. Sedangkan pesantren, tadi saya lewat pesantren itu, kapasitasnya berapa? 1.000. Baik, saya ingin kuatkan supaya ini kalau cuma jadi materi, jadi soleh. Belum muslih ini. Maka harus ada fondasi. Izin, nanti saya akan hadiahkan 1.000 paket hafalan Al-Quran. Dari metode nanti At-Taisir, itu berisi 3 buku. 1 buku untuk metodenya menghafal 30 hari 30 juz. Kemudian 2-nya itu adalah Quran percepatan. Jadi bisa menghafal sekaligus dengan nomor, dengan angka, dengan peta dan sebagainya. Nanti metodenya bisa dikorelasikan atau diintegrasikan dengan STWH yang bisa nanti melalui online juga. Kami akan hadiahkan sebanyak 1.000 paket insya Allah. Dan nanti mohon dikoordinasikan ya dengan staf di pengiriman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan.